Jarum suntik salah satu perangkat kedokteran yang sangat vital ini memainkan peran penting dalam bidang medis. Jarum suntik merupakan salah satu media pengantar obat ke dalam tubuh yang amat berguna pada masa sekarang. Di masa lalu, suntikan menimbulkan rasa sakit yang teramat sangat, sehingga pasien harus mengonsumsi obat bius. Bahkan, di masa pandemi virus corona pada abad ini, peran jarum suntik sangat penting, terutama dalam vaksinasi untuk melawan infeksi penyakit baru, COVID-19. Lantas apa yang dimaksud dengan alat suntik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alat suntik adalah perkakas untuk menyuntik berupa pompa kecil berujungkan jarum suntik untuk memasukkan obat ke dalam tubuh. Berikut ulasan sejarah dari jarum suntik, jadi tonton sampai habis ya. Seperti dikutip dari situs resmi Faculty of Medicine, University of Queensland. Asal-usul jarum suntik di dalam literatur Yunani dan Romawi dideskripsikan tentang buluh, sejenis tanaman berongga, berlubang yang digunakan untuk ritual mengurapi tubuh dengan minyak. Tertulis juga, buluh ini sebagai alat musik yang digunakan untuk mengubah nada. Namun prosedur injeksi pertama kali, baru tercatat pada 1010-an Masehi, dilakukan oleh ahli bedah Mesir bernama Ammar bin Ali al-Mosuli. Lalu siapakah beliau ini? Ammar bin Ali al-Mosuli merupakan dokter spesialis mata termasyhur dari kota Mosul, Irak. Beliau telah memberi kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu kedokteran mata dengan menulis Kitabul Muntakhah fi Ilajul Ain, kitab beragam pilihan dalam pengobatan penyakit mata. Kitab ini secara luas juga telah diterapkan oleh para dokter spesialis mata di Mesir. Kitab yang fenomenal itu mengupas lengkap mengenai anatomi mata serta beragam penyakit mata, termasuk penjelasan tentang 6 kasus operasi katarak dan sebuah kasus radang urat saraf optik. Ia menggunakan alat tipis berlubang dengan saksion untuk mengambil katarak dari mata seorang pasien. Saat itu, jarum suntik hanya digunakan untuk mengambil objek atau cairan, dan bukan untuk memasukkan obat. Bentuk suntikan dan infus intravena, memasukkan obat ke dalam pembuluh darah, dimulai sejak 1670, namun Charles Gabriel Pravas dan Alexander Wood adalah orang pertama yang mengembangkan jarum suntik. Akan tetapi tampaknya Alexander Wood di Edinburgh mencoba menggabungkan jarum suntik fungsional dengan jarum suntik pada tahun yang sama, untuk menyuntikkan morfin ke manusia dan mungkin harus dianggap sebagai penemu teknik tersebut. Jarum suntik pertama terbuat dari logam yang berlubang dibuat oleh Francis Rain di Dublin pada tahun 1844. Dengan jenis jarum yang sudah disempurnakan untuk menembus kulit pada tahun 1853, Charles Pravas, di Prancis, memberikan koagulan pada domba. Pada tahun 1897, Maxwell W. Becton dan Fairleigh S. Dickinson membentuk perusahaan impor peralatan medis yang mereka beri nama Becton, Dickinson & Co., BD. Lalu pada tahun berikutnya perusahaan tersebut membayar $40 untuk memperoleh setengah hak paten atas sebuah jarum suntik kaca yang dikembangkan oleh Herman Wolfingler dari Paris, seperti dikutip dari MDDI. Meskipun perusahaan tersebut mulai dengan mengimpor alat suntik, pada tahun 1906 mendirikan dan memulai fasilitas produksi pertama di Amerika Serikat yang khusus memproduksi jarum suntik dan alat suntik, serta termometer. Kendati jarum suntik terus berkembang, namun desain dasar tetap tidak berubah meskipun bagian-bagian yang dapat ditukar hingga bahan plastik untuk pembuatan jarum suntik, menyebabkan penggunaan jarum suntik sekali pakai semakin populer sejak pertengahan 1950-an. Kenapa jarum suntik sekali pakai? Jarum suntik seharusnya hanya boleh digunakan 1 kali pada 1 orang. Jarum suntik tidak disarankan untuk digunakan berulang kali oleh beberapa orang, karena akan tertular hepatitis B, hepatitis C dan HIV. Setelah dipakai, jarum suntik tidak boleh dibuang di tempat sampah umum, melainkan di tempat sampah khusus medis yang sudah diberi keterangan, sampah medis. Jarum suntik yang biasa digunakan yaitu nomor 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, 23G, 24G, 25G, 26G, dan 27G. Apabila nomor pada jarum suntik semakin besar, maka diameter jarumnya akan semakin kecil. Di mana G bermakna gauge.
Gauge berasal dari kata Birmingham wire gauge adalah sebuah ukuran pada besarnya kawat. Sesuai namanya, jarum suntik ini digunakan untuk menyuntik gigi. Jarum ini memiliki 3 ukuran yaitu 25G, 27G, dan 30G. Alat untuk jarum suntik gigi agak berbeda, selain itu jarum suntik ini juga memiliki 2 ujung. Jarum suntik ini memiliki nama spinal needle karena digunakan untuk lumbal pangti, LP. Jarum suntik ini di dalamnya terdapat jarum lagi. Jarum suntik ini digunakan sebagai perpanjangan vena atau vena tambahan dari tubuh. Biasanya jarum ini digunakan untuk pemberian cairan infus atau obat intravena. Ukuran jarum ini yaitu ada yang 18G hingga 25G. Para ilmuwan di Jepang mengembangkan teknologi jarum suntik tanpa rasa sakit berupa microneedle atau jarum suntik mikro. Jarum ini diharapkan dapat memudahkan dalam pengambilan darah untuk sampel maupun uji darah pada penderita diabetes. Dipimpin oleh Seiji Aoyagi mencoba meneliti dengan menggunakan bahan silikon untuk membuat jarum mikro ini. Meskipun percobaan tersebut berhasil, namun ternyata masih ada beberapa masalah yang terjadi, seperti jarumnya terlalu rapuh dan jika patah mengakibatkan gumpalan darah terbentuk. Sehingga jarum mikro ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk diujikan pada manusia. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share dan komennya ya. Sampai jumpa di konten berikutnya.